Oke, buat tutorial yang pertama, nanti aku bagi-bagi ke beberapa video. Yang pertama itu bikin peta topografi 3 dimensi dari daerah masing-masing. Yang pertama, masukin dulu folder yang berisi Dimnas serta kayak administrasi desa segala macam ke sini. Connect to folder, foldernya dikonekin sama di PC, volume E masuk laporan tuban. Nah, itu oke, ntar otomatis muncul di katalog. Kemudian yang kedua, masukin file-file Dimnasnya ke dalam sini. Satu persatu. Sampai oke. Habis itu bisa masukin file administrasi desa R ke dalam layernya. Langsung masukin aja, ditarik. Nah, ini berarti asumsi Dimnas yang kita pakai udah cukup, lebih dari cukup. Kemudian selanjutnya tadi kan file-file Dimnasnya masih kepisah-pisah. Terus cara gabunginnya yaitu buka R Toolbox, habis itu Data Management Tools, habis itu raster dataset, mosaic to new raster. Jadi mosaic atau beberapa kolase dari Dimnas-Dimnas yang teman-teman pakai itu nanti bisa digabungin menjadi satu raster baru. Cara managenya yang pertama input raster, dimasukin file-file Dimnasnya, klik aja bagian ini masuk ke folder biar semua ini bisa dimasukin. Caranya ketik Ctrl terus klik di semua Dimnasnya, habis itu klik add. Oke, agak nge-lag. Oke, ini berarti file-file Dimnasnya udah masuk. Kemudian output location. Output location tuh tempat teman-teman nyimpan mosaik yang emang baru. Saranku bikin folder baru, namain aja mosaik cup tuba. Itu diklik, klik add. Nah, nanti kita nyimpan file ini di sini. Kalau bisa satu folder aja biar nanti nggak pisah-pisah. Nah, di raster dataset name with extension bisa dimasukin nama filenya bakalan apa. Di sini aku masukin map cup tuban, ekstensinya yaitu titik tif. Kalau mau tif, kalau enggak ya shp juga nggak apa-apa. Nah, spatial reference for raster ini opsional. Uh, bisa nggak dimasukin, saranku nggak usah dimasukin biar nggak nabrak, soalnya dari file Dimnasnya sendiri udah ada spatial reference sendiri yaitu WGS 1984 49S. Nanti bisa dibikin lagi waktu bikin map yang selanjutnya. Kemudian pixel type ini masukin aja file Dimnas itu defaultnya 32 bit float. File size nggak usah diisi, file size itu ukuran dari nanti XY nya kayak di resample segala macam tuh ukuran berapa. Nah, itu nggak usah dimasukin dulu soalnya nanti masih di resample. Number of band-nya 1, ini udah defaultnya dari file Dimnas. Kemudian klik OK dan tunggu sampai file baru muncul. Nah, biar tahu udah ke itu apa belum, ketik geoprocessing result. Nah, ini ada current session, itu pekerjaan yang emang lagi di progress. Nah, di sini ada mosaic to new raster yang diproses tadi. Kita tunggu sampai muncul raster baru.
Nah, kalau udah begini berarti file yang udah digabungin tadi udah muncul. Nah, file-file demnasnya bisa dimatiin. Kalau mau dihapus boleh, biar nggak kebanyakan juga. Layar-layarnya bisa dihapus aja, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita bakal ngecek nih administrasi desa kita. Administrasi desa kenapa harus dicek? Soalnya di sini nanti bisa memuat beberapa daerah kecamatan yang kemungkinan bakalan kita potong. Caranya ngecek yaitu administrasi desa di klik kanan. Do open attribute table. Nah, di sini ada bagian table option. Habis itu select by attribute biar kita bisa milih. Kemudian di sini itu ada yang namanya daerah WADMKK, kabupaten kota. Nah, di sini kecamatan juga masuk ke sini. Nah, sini ada banyak banget Rembang, ada banyak banget Tuban. Nah, berhubung kita nyarinya Kabupaten Tuban, WADMKK itu kabupaten dan kota, itu bisa dicek dengan cara select by attribute, cari dulu WADMKK di sini, ketik sama dengan get unique value. Oke, cari Tuban. Nah, berhubung di sini Tuban ada dua, kita bisa ngedit dulu biar Tubannya tuh kepilih semua dengan cara ini kita close dulu. Di sini table option lagi, find and replace. Nah, ini kan masih ketutup. Kita nyalain dulu editornya biar kita bisa ngedit tabel Excel yang ada di administrasi desa. Caranya ketik editor, start editing. Habis itu administrasi desanya sama, open attribute table, table option, find and replace. Replace, cari aja Tuban salah satunya. Nah, ini udah kedetek nih di sini. Bagian Tuban yang ini replace aja sama Tuban besar. Replace all. Nah, itu nanti biar Tubannya tetap satu. Jadi cek di sini udah ganti semua. Habis itu kita baru pilih daerah Tubannya itu. Select by attribute, cari WADMKK sama dengan Tuban. Nah, Tubannya cuma satu. Apply. Nah, ini pasti dari semua daerah Tuban kepilih. Daerah yang dipilih itu warnanya biru muda. Habis itu balik ke layarnya. Nah, ini daerah Tuban yang dipilih. Selanjutnya, biar motong ini, caranya yaitu klik kanan di administrasi desa, klik data, export data. Kenapa aku pakai cara ini? Biar data administrasi desa itu tetap gak ganti, jadi nggak ke rusak lah, gara kita potong-potong. Nah, output feature class ini tempat teman-teman naruh filenya. Bisa di sini, ketik aja di sini output, kita namain output to filenya sht, save. Itu klik OK. Nah, selanjutnya apakah layer yang udah dipotong tadi mau dijadiin layer? Yes. Nah, ini bisa di administrasi desa yang awal ini bisa di remove aja. Yes. Nah, ini wilayah Tuban yang kita pakai. Biar lebih jelas bisa diganti dulu ke hulu. Biar ini juga jelas bisa diganti ke properties. Classified. Ini. Jadi dari hijau ke merah. Nah, ini adalah yang dipakai. Nah, habis itu kita motong map besar ini ke mengikuti daerah yang kita pilih di output Tuban. Caranya yaitu di Art Toolbox, habis itu Spatial Analysis Tools,
habis itu di extract by mask. Input rasternya map tuban yang besar tadi yang udah digabung, terus input raster or feature mask data itu masukin ke output tubannya. Nah ini output raster itu biar tempat teman-teman nyimpan. Nah aku ditaruh di sini, aku kasih nama map Kabupaten Tuban, untuk ekstensinya TIFF, itu klik OK. Itu tunggu sampai sistem memotong bagian peta yang besar ini ke peta yang kecil ini. Oke, nah ini udah muncul buat map yang bakalan kita pakai ke depannya. Itu map Kabupaten Tuban.tif. Nah, selain itu bisa di remove aja semuanya. Demnas udah nggak kepakai soalnya, daripada nanti teman-teman pusing lihatnya. Nah, baru mulai nampil di layar. Nah, tutorial biar nampil itu di klik kanan, zoom to layar. Nah, ini adalah map Tuban yang sudah dipotong. Terus buat bikin klasifikasinya, bisa di klik kanan, properties, simbologi, nah itu classify. Ini labelnya bisa diganti ke 0 sampai 500 meter. Dari 500 meter sampai ke 1000 meter, 1000 meter sampai 1500 meter, 1500 meter sampai 2000 meter, 2000 meter sampai 1800 meter. Itu play dan OK. Ini peta yang pertama, yaitu peta topografi 3D. Dan semisal teman-teman mau lebih memperjelas lagi terkait topografi secara 3D, bisa dengan cara ArtToolbox 3D Analysis Tools. Habis itu raster surface atau permukaan dari rasternya ini bisa ke hillshape biar memperjelas ketinggiannya. Input raster map Tuban yang terbaru, itu output rasternya bisa ditaruh di sini. Ketinggian Kap Tuban, ekstensinya TIFF. Habis itu ketik OK. Nah, bisa ditunggu sampai ketinggian yang hijau-hijau ini nantinya bisa ke render secara 3D sama ArcMap-nya. Nah, ini kan masih warnanya seperti ini. Nah, bisa diganti ke klik kanan, properties, habis itu classified, diganti ke ini, apply. Oke, ini tadi ke 500, 500 ke 1000, 1000 ke 1500, 1500 ke 2000, 2000 ke 2800. Play dan OK.
Nah, ini ketinggian secara topografi. Cuman saranku pakai yang ini aja, misalnya lebih jelas juga. Nah, nanti untuk secara analisis, teman-teman bisa pakai output ini sebagai alat bantu dengan cara open attribute table, habis itu table option, select by attribute, ketik aja WADMKC ini sebagai daerah yang bakal dipilih, get unique value, contoh aja ke Bancar, to apply, dan balik ke sini. Nah, coba dianalisis, contoh aja di daerah Bancar merupakan daerah dari Tuban dengan ketinggian berapa nyampe berapa, kisaran interval gitu juga nggak apa-apa. Untuk yang pertama aku rasa cukup. Semoga ada pertanyaan bisa tanya aja ke aku langsung ya nanti ya.